Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hikmatullah dan Hilmi Arasya. Nah, jadi di video kita kali ini ya, kita masih tetap ngepesan, hanya saja kita tidak menjawab beberapa pertanyaan atau beberapa komentar. Karena ada satu komentar yang mungkin harus kita jawab. Di komentarnya seperti ini. Nah, jadi pada intinya apa perbedaan pulsar 200 DTSI dengan pulsar 220 selain CC? Ya, padahal untuk konten ini sebenarnya kita sudah pernah bikin ya, hanya saja waktu itu kita membahas tentang mesinnya. Nah, sekarang untuk mesin kita skip, nanti kalian teman-teman bisa lihat aja di deskripsi ya untuk video yang lainnya. Untuk pulsar 200 dan pulsar 220 ya, walaupun pistonnya sama tapi untuk cc-nya bisa berbeda, itu kenapa. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan perbedaan antara pulsar 200 DTSI dan pulsar 220. Nah, oke, sebenarnya untuk kedua motor ini memiliki desain yang sangat berbeda ya. Jadi hanya dilihat dari luarnya saja sudah jelas kelihatan bahwa kedua motor ini memiliki model yang berbeda. Untuk desain ya, pulsar 200 DTSI ini masih menggunakan headlamp biasa seperti yang digunakan di pulsar 180 ya. Baik itu UG3 ataupun UG4. Sementara pulsar 220 dia sudah menggunakan half fairing ya. Jadi sudah sangat jelas ya, dari depan itu sudah sangat berbeda antara pulsar 200 dan 220 ya. Dari bentuk headlamp dan fairing. 200 DTSI itu masih menggunakan headlamp, sementara 220 menggunakan half fairing. Sementara untuk bagian belakang ya, baik itu jok, kemudian bodi belakang, lampu belakang atau stop lamp, spakbor itu masih sama ya, masih sama persis. Dan untuk bagian perintil-perintilannya seperti arm, kemudian rangka itu masih mirip ya, masih hampir sama. Kemungkinan sih sama. Nah, kemudian perbedaannya lagi yaitu untuk kaki-kaki, di bagian kaki-kaki. Untuk ukuran velg ya, baik depan dan belakang itu antara pulsar 200 DTSI dan pulsar 220 itu ukurannya masih sama ya, ukurannya masih sama. Tetapi untuk pulsar 220 ini bagian belakang sudah dilengkapi dengan disc cakram ya, sementara pulsar 200 dia masih menggunakan tromol biasa seperti pulsar 180, UG4, UG3 yang lainnya. Ini masih sama. Kemudian untuk bagian shock breaker ya, shock breaker bagian depan pulsar 200 ini masih menggunakan kecil ya, maklum karena dia keluaran tahun tua ya, jadi dia menggunakan ukuran 33 mm untuk diameter asnya, sementara pulsar 220 menggunakan ukuran 37 mm. Jadi untuk spare partnya sudah pasti berbeda ya, baik itu seal shock, kemudian takaran oli shock, itu semuanya berbeda. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu ada di bagian kokpit. Untuk pulsar 220 dia menggunakan stang model jepit ya, stang model jepit masih sama seperti pulsar 180 UG4. Dan untuk pulsar 200 DTSI dia masih menggunakan stang biasa. Dan itu sama seperti yang digunakan di pulsar 180 UG3. Kemudian yang sangat-sangat jelas dan tidak mungkin sama yaitu pada area kelistrikan dan pengapian. Pulsar 220 dia menggunakan kelistrikan full DC. Ada yang menggunakan sistem kiprok 2 fase ya, sistem pengisian 2 fase, ada yang menggunakan 3 fase. Sementara untuk pulsar 200 DTSI dia masih berkelistrikan dan berpengapian AC. Jadi sama seperti pulsar 180 UG3. Nah, untuk spare partnya sudah pasti sangat-sangat berbeda ya.
Pulsar 200 DTSI dan pulsar 220 tidak bisa saling substitusi untuk bagian kelistrikan ataupun pengapiannya, seperti kiprok, CDI, kabel bodi, BCU, dan yang lainnya ya. Itu sangat-sangat tidak bisa, jadi jangan sampai salah ya. Nah oke, jadi dari sisi desain memang sangatlah berbeda ya, dan itu sebenarnya masih banyak sekali ya perbedaan-perbedaannya, hanya saja ya itu bisa kita anggap sebagai perbedaan sangat minor ya, dilihat hampir sama, jadi nggak perlu kita bahas lah ya, atau teman-teman bisa tambahkan aja di kolom komentar nanti apa yang kurang, silahkan teman-teman tambahkan karena masih banyak sekali ya beberapa perbedaan-perbedaan. Nah kemudian setelah kita ngomongin desain, kita akan berbicara tentang performa mesin. Nah untuk performa mesin pulsar 200 DTSI dan pulsar 220 ya sudah pasti ya. Sudah pasti pulsar 220 dia akan lebih powerful ya dibanding pulsar 200 DTSI. Dari cc aja sudah berbeda, walaupun hanya berbeda 20, tetapi sangat terasa ya perbedaannya. Nah, jadi buat teman-teman ya silakan lah ya pengen meminang yang mana, pulsar 220 oke, pulsar 200 DTSI pun oke. Tetapi saran dari saya lebih baik teman-teman meminang pulsar 220 ya, karena yang pertama cc lebih besar, perawatan dijamin lebih mudah karena sudah berpengapian DC, hanya saja perlu diperhatikan pada akinya aja. Dan kemudian dari sektor mesin sudah jelas pulsar 220 ini dia lebih muda umur mesinnya ya dibanding pulsar 200 DTSI yang sudah pasti untuk kilometer akan lebih tinggi, dan ya kekuatan mesin sudah mulai melemah. Jadi nanti banyak banget yang harus diperbaiki, yang harus direstorasi dibanding pulsar 220. Nah oke ya, jadi mungkin hanya sekian dari saya. Kita lanjut aja besok. Semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2, dan 3 puji.